Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Dinasari. Saya dari Universitas Gunadarma dengan prodi Ilmu Akuntansi. Saya di sini ingin mereview buku Sosiologi dan Politik oleh Maurice de Verger yang diterjemahkan oleh Daniel Dahide. Pada isi buku tersebut terdapat beberapa pembahasan. Nah, untuk yang pertama ada struktur fiskal. Jadi struktur fiskal itu adalah hukumnya komunitas manusia kurang lebih terikat pada wilayah geografik. Teritorium dan populasi secara tradisional diakui sebagai unsur-unsur dasar bangsa-bangsa dalam teori negara. Akan tetapi sebenarnya mereka adalah komponen-komponen dari setiap kelompok manusia. Memberikan batasan nation state atau negara bangsa sebagai sejumlah penduduk yang terikat sebagai pada suatu wilayah tertentu adalah untuk memberikan suatu sifat tertentu yang bisa dipergunakan kepada hampir semua komunitas pada satu jenis komunitas. Fenomena kekuasaan dekat tautannya dan sangatlah besar dipengaruhi oleh struktur fiskal di mana mereka ada. Apakah kita berbicara dengan antagonisme yang tujuannya adalah memperoleh kekuasaan? Nah, konflik tentang batas-batas teritorial, tentang bahan mentah, tentang rute transportasi dan komunikasi memberikan ilustrasi tentang pentingnya secara politik struktur-struktur geografik. Nah, pengaruh kondisi-kondisi fiskal terhadap kehidupan politik berkurang dalam perbandingannya kepada perkembangan teknologi dari suatu masyarakat. Lalu pada bagian kedua ada struktur geografis. Nah, politik negara adalah di dalam geografisnya. Demi Napoleon mengungkapkan sebuah ide yang bisa disusur mundur sampai abad ke-5 sebelum Masehi di dalam tulisan Hippocrates Treatise on Airs, Waters and Place. Herodotus mempergunakannya di dalam tulisan historis. Di dalam buku Politis jilid 6, Aristoteles merumuskan teori tentang hubungan antara iklim dan kebebasan politik yang harus diungkapkan kembali selama berabad-abad kelak. Kaum konservatif, fasis, liberal, marxis tidak ada yang tidak mengakui kalau politik itu tergantung pada geografis. Akan tetapi mereka itu sependapat tentang tingkat ketergantungan, tidak sependapat tentang tingkat ketergantungan. Ideologi konservatif itu cenderung melebih-lebihkan pengaruhnya, sedangkan ideologi yang lebih baru itu dia cenderung untuk mengecil-ngecilkannya. Nah, lalu di pembahasan selanjutnya pada isi buku itu ada iklim dan sumber-sumber alami. Jadi iklim dan sumber-sumber alam itu erat kaitannya, terutama dalam hubungannya dengan tanaman-tanaman dan sayur-sayuran yang tergantung baik pada iklim dan tanah. Nah, iklim Mostehui memberikan rumusan yang paling terkenal dan paling tepat tentang teori hubungan antara geografis dan politik berpusat pada iklim. Teori-teori Mostehui itu hanya mengungkapkan kembali pandangan-pandangan Aristoteles. Setelah mengamati bahwa iklim dingin menunjukkan kebebasan dan iklim panas memungkinkan perbudakan. Jadi Aristoteles itu dia mengatakan bahwa manusia
bebas dalam iklim sedang, tetapi mereka juga tahu bagaimana orang lain memerintah orang lain, dan dia tidak berhasil menerangkan mengapa hal ini terjadi. Ada iklim-iklim yang tidak memperkenankan hampir semua perkembangan sosial dan politik. Iklim yang luar biasa dinginnya, iklim di tempat-tempat yang sangat tertinggi. Lalu ada juga yang membuat perkembangan semacam ini sulit, atau iklim yang panas dan lembab atau gurun. Jadi di pihak lain tuh beberapa iklim mendukung perkembangan sosial dan politik. Nah, wilayah-wilayah ini tuh terdapat terutama di wilayah-wilayah beriklim sedang. Masyarakat sedemikian ditempatkan yang berbeda-beda yang sangat berpengaruh terhadap perkembangannya di masa mendatang. Lalu yang B, sumber-sumber alam. Jadi semua benda-benda yang disediakan bumi yang diperlakukan bagi eksistensi fiskal manusia seperti makanan, minuman, dan perlindungan. Sumber-sumber binatang dan tumbuhan adalah hakiki di dalam masyarakat terkebelakangan. Jadi sedangkan sumber mineral itu menjadi semakin penting dengan perkembangan industri. Nah, dengan perkembangan industrialisasi dan internasional, masalah bahan mentah menjadi sangat penting. Lalu pada pembahasan lainnya ada geografi dan keterbelakangan hubungan antara tingkat perkembangan sosial ekonomi. Jadi hubungan antara tingkat perkembangan sosial ekonomi pada satu pihak dan wilayah-wilayah besar itu secara klimato-botanikal pada pihak lain. Tingkat keterbelakangan yang tertinggi itu terjadi pada dua wilayah, yaitu glasial di utara dan selatan, wilayah khatulistiwa dan wilayah gurun subtropik. Tingkat kemajuan tertinggi di wilayah beriklim sedang itu seperti Amerika Utara, Eropa, Rusia, Afrika di belahan utara, dan sayap Afrika Selatan di belahan selatan. Nah, pengaruh klimatobotanikal itu adalah nomor 2 pentingnya di masyarakat industri masa kini. Akan tetapi mereka memainkan peranan fundamental selama berabad-abad karena rintangan geografiknya. Negara-negara di wilayah glasial dan wilayah-wilayah khatulistiwa dan tropikal selama waktu yang lama tertahan dalam kemajuan dan sangatlah sulit baginya untuk mengejar. Bila mana mereka menjadi negara industri, maka efek dari iklim dan sumber-sumber alamnya menjadi jauh dan kurang berarti. Akan tetapi justru karena kesulitan-kesulitan yang lama dengan iklim dan sumber-sumber sehingga mereka itu tidak mampu berindustri. Lalu ada pembahasan tentang ruang sebagai struktur politik. Nah, di Mesir kuno, geografik tidak mempunyai pengaruh yang besar dalam politik. Lembah Nil yang terisolir dari gurun-gurun itu memberikan setting alami bagi perkembangan sosial. Tanahnya luar biasa subur karena endapan-endapan fluvial yang teratur. Untuk mempergerakkan fenomena-fenomena ini, maka orang-orang Mesir itu mengembangkan sebuah sistem dan penampungan, dan harus mempertahankan saluran-saluran dan pompa yang menuntut organisasi sosial yang sangat maju dan desentralisasikan.
Lalu ada bagian pertumbuhan penduduk yang tak seimbang di kalangan kelas. Nah, pada bagian ini tuh membuka dengan pertanyaan, mengapa kelas-kelas miskin itu cenderung berkembang lebih pesat dibandingkan kelas atas. Jadi penulis ini tuh merujuk pada teori demografi klasik, termasuk pandangan Malthus tentang tingkat kelahiran yang lebih tinggi pada kelompok miskin, serta contoh historis dari Romawi kuno di mana Kaisar Augustus berupaya mendorong angka kelahiran di kalangan bangsawan lewat undang-undang. Selanjutnya ada juga konsep eugenics, yaitu gerakan ilmiah politik yang berupaya memperbaiki kualitas keturunan manusia melalui kontrol kelahiran selektif. Nah, jadi buku ini tuh dia mencatat bagaimana gagasan ini pernah dipakai untuk melegitimasi kebijakan sterilisasi dan pembatasan kelahiran terhadap kelompok yang dianggap tidak unggul, termasuk praktik ekstrimnya pada era Jerman Nazi. Buku Dowager itu juga menyajikan kritik terhadap dasar ilmiah eugenics ini. Perbedaan skor tes intelektual antar kelas ternyata itu lebih banyak dijelaskan oleh faktor lingkungan atau disebut sebagai fenomena osmosis sosial budaya dalam keluarga, bukan oleh faktor keturunan biologis semata. Contohnya, studi anak angkat di Paris digunakan untuk menunjukkan bahwa lingkungan pengasuhan berperan besar terhadap performa intelektual anak. Teori pertumbuhan penduduk timpang antar kelas berakar dari observasi historis, namun sering disalahgunakan untuk melegitimasi kebijakan diskriminatif. Buku ini tuh secara implisit bersikap kritis terhadap eugenics dengan menyajikan bukti tandingan berbasis faktor lingkungan atau sosial. Lalu ada bagian komposisi penduduk kualitatif dan masyarakat majemuk. Nah, bagian ini itu beralih ke analisis komposisi penduduk dari sisi kualitatif, tingkat pendidikan, keterampilan teknis, dan literasi. Dibahas kesenjangan besar antar negara terbelakang yang elit administratifnya sangat kecil dan sebagian besar penduduknya buta huruf atau belum terbiasa dengan disiplin kerja industri, dengan negara-negara maju yang secara umum penduduknya itu telah terlatih untuk hidup dengan ritme kerja modern. Lalu ada fenomena negara dengan penduduk majemuk atau multi etnis, multi bahasa, multi agama yang oleh penulis tersebut tuh sebagai negara multi community. Diberikan contohnya tuh federalisme Swiss dan kondisi Lebanon sebagai model pengelolaan keberagaman komunitas, serta kasus Amerika Serikat pada abad ke-19 sebagai contoh proses asimilasi lewat melting pot. Nah, pada bagian ini juga itu mengangkat kasus historis minoritas Sudeten Jerman di Cekoslowakia tahun 1938 sampai 1939 sebagai ilustrasi bagaimana persoalan minoritas yang tidak terselesaikan dapat memicu krisis politik besar yang akhirnya berujung pada pemindahan penduduk besar-besaran pasca 1945. Ditutup dengan pembahasan distribusi geografis penduduk. Konsentrasi penduduk di perkotaan akibat revolusi industri dicontohkan gelombang urbanisasi Eropa Barat pada abad ke-19, serta bagaimana kepadatan penduduk yang tidak merata mempengaruhi sistem perwakilan politik dan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial. Kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan, keterampilan itu menjadi variabel penting yang membedakan kekuatan politik ekonomi antar negara. Masyarakat majemuk memerlukan desain kelembagaan khusus atau federalisme power sharing agar stabil
secara politik. Distribusi penduduk yang timpang antara desa dan kota menciptakan persoalan keterwakilan politik yang nyata. Lalu pada bagian stratifikasi kelas dan distribusi kekuasaan di Eropa Barat. Nah, bagian ini tuh menyoroti bagaimana kelas aristokrasi konservatif dan kelas bourgeois liberal saling bertahan dan berbagi pengaruh di banyak negara Eropa Barat. Meski basis kekuatan aristokrasi kini banyak bertumpu pada wilayah pedesaan. Kasus Senat Prancis dijadikan ilustrasi. Sistem pemilihan tidak langsung membuat wilayah pedesaan atau dengan penduduk yang menyusut tetap memperoleh representasi yang secara proporsional lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan yang padat. Lalu ada transformasi struktur sosioekonomi melalui kemajuan teknologi. Bagian ini tuh dia membahas dampak revolusi teknologi terhadap struktur sosial dan ekonomi dunia. Nah, disebutkan bahwa meski produksi dan konsumsi meningkat pesat itu, kemiskinan sebagai fenomena tidak sepenuhnya hilang. Ia berubah bentuk dari kemiskinan absolut atau soal bertahan hidup menjadi kemiskinan relatif atau keterbelakangan dibandingkan standar masyarakat yang lebih maju. Buku ini tuh memberi gambaran kesenjangan global yang tajam. Nah, sebagian kecil populasi dunia seperti warga Amerika Serikat menikmati standar hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas penduduk dunia, sehingga muncul istilah bangsa kaya versus bangsa proletar sebagai analogi dari konsep kelas sosial dalam skala antarbangsa. Dibahas pula pada buku ini tuh bahwa kesenjangan teknologi antarbangsa tidak semata soal perbedaan bakat, melainkan lebih dipengaruhi kondisi geografis, sumber daya alam, dan tahap perkembangan industri masing-masing negara. Misalnya tuh kayak perbedaan antara ekonomi berbasis pertanian tradisional dan ekonomi industri modern. Bagian penutup subbab ini tuh membahas manfaat kemajuan teknologi bagi pembangunan kultural. Teknologi itu membebaskan manusia dari kerja fisik yang menyita seluruh waktu, hingga tercipta waktu senggang atau leisure yang memungkinkan pengembangan pendidikan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Namun penulis ini juga mencatat adanya kritik terhadap kebudayaan modern yang dianggap artifisial dibanding kebudayaan tradisional yang lebih otentik. Meski penulis Duverger ini meyakini kebudayaan modern lambat laun itu akan meresap lebih mendalam. Kemajuan teknologi tidak menghapus kemiskinan, tapi mengubah bentuknya menjadi kesenjangan relatif antar bangsa. Perbedaan kemajuan teknologi lebih dijelaskan oleh faktor geografis historis, bukan oleh perbedaan bakat rasial atau biologis. Nah, teknologi ini berperan ganda. Dia mendorong kesejahteraan material sekaligus membuka pengembangan kultural lewat waktu senggang. Faktor penyebab antagonisme politik itu teori bakat individu. Bagian terakhir yang tersedia beralih ke teori tentang sumber konflik politik. Nah, pertama itu dibahas teori berakar dari konsep biologis Charles Darwin tentang perjuangan untuk hidup atau struggle for life dalam Origin of Species.
tahun 1859 yang oleh penulis buku ini tuh disebut sebagai landasan filosofis dari doktrin persaingan bebas kaum bourgeois. Nah, dalam ranah politik, gagasan ini berkembang menjadi perjuangan untuk posisi utama atau struggle for preeminence menurut Gitano Mosca, yang menjadi dasar bagi teori-teori elit bahwa dari persaingan berebut kekuasaan itu akan muncul individu-individu terbaik yang layak memerintah. Nah, Duverger ini mencatat bahwa biologi modern itu sebenarnya tidak ada atau tidak lagi sepenuhnya menerima doktrin Darwin dalam bentuk tersebut untuk menjelaskan masyarakat manusia, namun studi tentang masyarakat hewan tetap dianggap relevan sebagai ilustrasi aspek bakat alami dalam konflik politik. Selanjutnya dibahas dua aliran teori mengenai kepentingan pribadi sebagai motor konflik politik. Teori liberal yang memandang kompetisi politik sebagai analog dari kompetisi ekonomi atau perebutan sumber daya yang langka demi memuaskan kebutuhan konsumen, dan teori konservatif tentang elit yang dikaitkan dengan pemikiran ekonom Frederick atau Claude Bastiat pada tahun 1801 dan 1850 tentang harmoni ekonomi hasil dari persaingan bebas. Nah, teori bakat individu ini menjelaskan konflik politik sebagai kelanjutan dari kompetisi alamiah atau biologis manusia untuk berkuasa. Buku ini tuh bersikap kritis terhadap validitas ilmiah teori Darwinisme sosial, meski tetap membahasnya sebagai salah satu mazhab penting. Teori liberal dan teori konservatif ini sama-sama menempatkan kepentingan atau kompetisi pribadi sebagai basis dinamika politik. Namun, penekanan yang berbeda. Namun tuh kayak, penekanannya itu dia yang berbeda. Nah, ada secara keseluruhan itu potongan buku sosiologi ini tuh menunjukkan karakter sebuah teks akademik sosiologi politik klasik yang menghubungkan variabel demografi, stratifikasi sosial, geografi, teknologi, dan psikolog atau biologi manusia dengan dinamika kekuasaan dan konflik politik. Beberapa kekuatan dan catatan kritis yang dapat disimpulkan dari buku ini tuh ada pembahasan kaya akan contoh historik konkret seperti Romawi kuno, Prancis, Swiss, Lebanon, Cekoslovakia, Amerika Serikat yang memudahkan pemahaman konsep abstrak. Nah, lalu buku ini tuh dia tampak sebagai penerjemah dari buku asing bernama yang penulisnya bernama Morse Duverger. Lalu ada lanjutan pada bagian teori konservatif tentang bakat dan elit pada buku sosiologi dan politik. Nah, bagian ini tuh dia membuka dengan penegasan pandangan kaum konservatif bahwa kepentingan pribadi adalah motor utama dalam memperjuangkan politik, sebagaimana ini juga menjadi motor dalam persaingan ekonomi. Dijelaskan bahwa kaum konservatif ini
cenderung mendefinisikan elit dengan mencampur adukan antara kaum yang benar-benar berbakat dan kaum aristokrasi turun-temurun. Dua kelompok yang premisnya berbeda. Yang satu itu mencari alasan pada bakat pribadi yang unggul, yang lain pada hak istimewa warisan. Nah, pada buku sosiologi ini juga dibahas doktrin konservatif tentang kualitas, yang meyakini bahwa naluri kehormatan dan rasa kepentingan masyarakat lebih dipahami oleh individu-individu yang berpijak pada tradisi keluarga, pendidikan, dan warisan kolektif, bukan oleh massa. Buku sosiologi ini tuh juga memuat kritik. Doktrin ini tuh rentan mengabaikan bakat individual yang lahir di luar kalangan elit tersebut, karena keturunan hanya menjamin privilege, bukan kemampuan itu sendiri. Lalu buku ini juga menjelaskan teori Vilfredo Pareto tentang gerakan elit atau sirkulasi elit. Elit baru senantiasa muncul dari kalangan massa yang paling berbakat dan menggantikan elit lama yang mulai lemah atau mengabdikan diri sendiri atau self-perpetuating, sehingga konflik politik dapat dipahami sebagai pertarungan permanen antar elit yang silih berganti menguasai posisi kekuasaan. Pada bab ini ditutup dengan kajian tentang bagaimana kelas-kelas sosial pada masyarakat manusia mendapat penegasan dari studi pergolakan politik. Apakah suatu masyarakat bersifat kaku dan tertutup, atau hak istimewa turun-temurun sulit ditembus, atau lebih terbuka dari cair, atau kelas bawah punya kesempatan bangkit berdasarkan kemampuannya. Lalu pada bagian selanjutnya yaitu masyarakat binatang sebagai analogi konflik politik. Nah, bagian ini tuh dia membahas kecenderungan lama untuk membandingkan masyarakat manusia dengan masyarakat binatang guna memenuhi sumber hierarki dan konflik. Duverger ini membedakan dua jenis masyarakat binatang. Masyarakat berserangga seperti semut, lebah, anai-anai, atau rayap, dan masyarakat vertebrata seperti mamalia dan burung. Buku ini mengingatkan pentingnya menghindari sikap antroposentrik yang bernilai binatang hanya dari sudut manfaatnya bagi manusia. Dijelaskan bagaimana koloni serangga memiliki pembagian tugas khusus, ratu, pekerja, prajurit yang diatur oleh mekanisme otomatis dan hormon, bukan oleh kesadaran individual. Berbeda dari kepemimpinan pada masyarakat vertebrata yang lebih personal. Dibahas pula teori Herbert Spencer tentang organisme kolektif yang memandang masyarakat sebagai analog dari organisme biologis dengan sel-sel individual yang saling bergantung. Nah, buku ini tuh membahas pandangan de Graaf tentang organisme real versus hiperorganisme, serta memperingatkan bahaya penggunaan istilah antropomorfik seperti raja atau ratu lebah yang justru menyesatkan karena unsur pemerintahan pada serangga itu sesungguhnya bersifat otomatis, bukan hasil pilihan sadar seperti pada manusia. Nah, ditegaskan juga kalau fenomena politik dalam pengertian sesungguhnya perbedaan mereka yang memerintah dan yang diperintah secara sadar hanya ditemukan pada masyarakat vertebrata atau termasuk manusia, bukan pada masyarakat serangga yang mekanismenya sepenuhnya otomatis. Diberikan pula contoh konkret hierarki kekuasaan pada binatang seperti sistem harem pada beberapa spesies dan pecking order atau hierarki paruh pada ayam, di mana penelitian menunjukkan hierarki tersebut bahkan bisa diukur lewat presentasi dominasi antar individu.
Jadi itu hasil review saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan ataupun yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.